Selamat malam teman-teman semua, Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah walaupun secara online. Mari kita ambil saat teduh menyiapkan hati kita untuk beribadah. Amin. Mari kita angkat pujian, hatiku percaya. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, mau jadi dalam nama-Mu. Berkati juga Ibu Tinca yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan beri pimpin Roh Kudus sehingga apa yang diberitakan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian persembahanku. Persembahanku
mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi bejana Tuhan. Bersama kita pujikan bejana-Mu.
Dipersilahkan. Shalom, bertemu kita kembali di dalam ibadah remaja. Teman-teman, mari kita akan memulai dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan telah memberkati setiap teman-teman remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon untuk kami sama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami siap dibentuk, diproses menjadi umat pilihan Tuhan yang mau menggenapi rancangan Tuhan yang indah itu dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Yuk, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini temanya siap menjadi bejana Tuhan. Kita akan membaca dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian berbahagialah orang yang mendengarkan dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, di dalam suatu waktu ada seorang remaja. Remaja ini ternyata hidupnya berasal dari keluarga broken home. Nah, latar belakang broken home ini membuat si remaja laki-laki ini tidak memiliki pegangan hidup sama sekali. Dia menjalani kehidupannya dengan semaunya. Apa yang dia suka, itu yang akan dia kerjakan. Nah, dia mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, seturut dengan apa yang dia mau. Pertama-tama dia mengikuti teman-temannya, mencoba untuk menghisap rokok. Lama-kelamaan dia mengikuti teman-temannya juga terlibat dalam narkoba. Dan sampai suatu waktu dia juga terlibat dalam satu tindakan kriminal. Nah, tindakan kriminal ini bahkan akan membuatnya membunuh seseorang. Tetapi ia tidak jadi membunuh orang itu. Tetapi tindakan kriminal yang telah dikerjakannya ini telah membuat si remaja ini tadi menjalani hidupnya di dalam penjara. Nah, di dalam penjara ini si remaja ini tadi mengalami putus asa karena semua orang, bahkan keluarganya, menolaknya. Keluarganya bahkan tidak mau mengunjungi si remaja laki-laki ini tadi di dalam penjara. Ini membuat si remaja ini cukup merasa gagal di dalam hidupnya. Sampai suatu waktu dia mencoba untuk melakukan bunuh diri. Tetapi rencana untuk bunuh diri ini gagal. Dan sampai suatu waktu, akhirnya dia menyadari akan kesalahannya. Nah, teman-teman, setiap orang di dalam dunia ini mempunyai jalan cerita masing-masing. Setiap hari Tuhan itu memproses setiap umat pilihannya. Setiap kejadian yang kita alami sebenarnya Tuhan itu ingin membentuk, Tuhan itu ingin memproses setiap umat pilihannya. Nah, di dalam proses dan pembentukan Tuhan itu, kadang kita mengalami teguran, bahkan kadang kita mengalami hukuman yang kita rasa cukup berat. Tetapi di tengah teguran, bahkan di tengah hukuman
yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup setiap kita. Sebenarnya Tuhan ingin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terkadang juga perjalanan hidup kita itu baik-baik saja. Tetapi ketika kita mengalami didikan Tuhan, terkadang itu kita rasa begitu berat. Nah, tapi bagi orang yang percaya, kita harus mengimani bahwa Tuhan berdaulat untuk membentuk dan memproses setiap umat pilihannya dengan tangannya untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah. Nah, teman-teman, firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 6 itu berbicara bagaimana Tuhan membentuk umat pilihannya. Siapa umat pilihannya? Yaitu bangsa Israel. Dalam kasus ini adalah bangsa Israel Selatan, yaitu Yehuda. Nah, firman Tuhan yang ingin membentuk bangsa Israel ini datang kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diminta Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Di sini Tuhan hendak memperlihatkan kepada Nabi Yeremia bagaimana Allah akan membentuk bangsa pilihannya ini. Nah, saat itu Tuhan diibaratkan adalah sebagai si tukang periuk. Dan bangsa Israel itu diibaratkan adalah tanah liat. Nah, disinilah bangsa Israel itu hendak dibentuk, hendak diproses oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel pada saat itu tidak berjalan sesuai dengan maunya atau kehendak Tuhan. Bangsa Israel Selatan saat itu menjalani kehidupan yang semau mereka. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak menghiraukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka asik melakukan penyembahan berhala, mengikuti apa yang mereka pikir benar menurut pandangan mereka. Tetapi akhirnya ketika Tuhan melihat bagaimana bangsa ini sudah terus-menerus menjauhi Tuhan, menduakan Tuhan, maka Tuhan ingin membentuk, Tuhan ingin memproses bangsa pilihannya ini. Maka Tuhan menubuatkan penghukuman kepada bangsa Israel, bahwasanya bangsa itu akan mengalami penghukuman. Nah, melalui penghukuman inilah Tuhan menghendaki bangsa Israel itu bisa menyadari pelanggaran dan kejahatan yang sudah mereka lakukan di hadapan Tuhan, supaya mereka berbalik kepada jalan Tuhan. Nah, teman-teman, bukankah kehidupan si remaja laki-laki yang di awal cerita saya tadi itu juga mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Si remaja ini tadi hidup dengan apa yang menurut dia bisa menyenangkan hatinya. Dia tidak mau hidup berdasarkan apa yang benar. Bukankah hidup si remaja ini tadi seperti tanah liat yang ingin dibentuk ulang oleh Tuhan? Seperti bangsa Israel ingin dibentuk ulang oleh Tuhan, si remaja ini tadi juga ingin dibentuk ulang oleh Tuhan. Tetapi pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan ini cukup membuat si remaja itu begitu mengalami penderitaan. Tetapi pembentukan ulang ini menghasilkan akhir yang cukup indah. Si remaja itu tadi akhirnya ketika dia menyadari kesalahannya, dia datang merendahkan diri ke hadapan Tuhan dan bahkan dia menyerahkan dirinya untuk sekolah teologi. Nah, dia menjadi seorang pemberita firman. Teman-teman, hidup orang percaya itu setiap hari akan terus mengalami proses pembentukan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita yang sementara di dunia ini itu bisa menggenapi rencana Tuhan yang indah itu. Setiap kita, bahkan teman-teman sekalian, ketika teman-teman menjalani kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman pernah mengalami teguran,
Mungkin teman-teman pernah mengalami proses penghukuman yang berasal dari Tuhan. Mungkin kita merasakan saat itu sungguh pahit, sungguh sedih ketika kita harus ditegur, ketika harus dihukum oleh Tuhan. Tapi ingatlah, itu semua merupakan proses pembentukan Tuhan terhadap kita. Karena Tuhan mau setiap teman-teman juga mengalami pembentukan ulang. Supaya ketika teman-teman yang tadinya hanya mengikuti hidup yang semau gue, apa yang menyenangkan hati teman-teman saja, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan. Untuk itu, apapun saat ini yang mengganjal dalam kehidupan teman-teman, yang membuat teman-teman itu menjauh dari jalan Tuhan, ingatlah, Tuhan mengharapkan teman-teman datang dan berbalik kepada Tuhan. Sekalipun mungkin akan ada teguran, sekalipun mungkin akan ada penghukuman, datanglah kepada Tuhan. Itu merupakan proses pembentukan Tuhan, karena Tuhan sayang kepada teman-teman. Tuhan mau teman-teman menggenapi rancangan Tuhan yang indah itu dalam hidup teman-teman. Untuk itu, mari ketika kita masih muda, serahkanlah hidup kita, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang indah di hadapannya. Karena rancangan Tuhan sungguh indah bagi setiap teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap remaja saat ini yang ada di gereja kami ya Tuhan. Berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, proses sosialisasi mereka. Lingkungan sering membuat mereka terpengaruh ya Tuhan oleh kejahatan, oleh pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, bentuklah mereka, proseslah mereka ya Tuhan, bimbing tuntun mereka ya Tuhan supaya menjadi anak-anak Tuhan di masa remaja mereka. Tangan Tuhan yang senantiasa akan membawa mereka kepada masa depan yang indah. Rancangan Tuhan akan Tuhan genapkan atas setiap remaja gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka saat ini yang sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Buatlah mereka ya Tuhan senantiasa memiliki hati yang mau tunduk, hati yang mau taat kepada Tuhan. Masa depan mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai selagi mereka masih muda. Kami serahkan studi mereka, keluarga mereka semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak remaja yang boleh dibanggakan oleh keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, selamat menikmati weekend dan Tuhan Yesus memberkati.